adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya semua? Aku berharap semua tetap baik-baik aja, sehat-sehat, dan tentunya tetap semangat. Pasti adik-adik udah pada sibuk semua ya. Sudah banyak tugas dari sekolah, sudah aktif sekolah online. Tetapi jangan lupa, di tengah semua kesibukan itu, andalkan Tuhan dalam kegiatan adik-adik semua. Tetap utamakan Tuhan, tetap belajar firman Tuhan, ya. Nah, sebelum kita memulai semuanya, mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Mengucap syukur buat kesetiamu dan kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari kami datang kepadamu, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami Bapa, urapi kami, persiapkan hati kami masing-masing untuk bisa menerima firman daripada Tuhan. Berikan kami pengertian-Mu, hati yang haus dan lapar dan mau belajar firman Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu kami, biarlah kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Apa ya? Betul. Minggu lalu kita belajar mengenai pemuritan dalam keluarga. Nah, adik-adik, kita minggu lalu belajar mengenai Timotius. Bagaimana Timotius tumbuh menjadi seorang anak yang berbeda. Dia lebih unggul, dia lebih pintar, dia penuh hikmat, dan dia sangat berhasil dalam kehidupannya. Kenapa ya? Jawabannya adalah karena dia, Timotius, belajar firman Tuhan sejak kecil. Sejak dini, Timotius belajar firman Tuhan dari keluarganya. Timotius menerima pemuritan dalam keluarganya. Dia belajar firman Tuhan sejak dini. Sehingga pada saat dia tumbuh besar, dewasa, dia tumbuh menjadi remaja yang tangguh, yang akhirnya memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Tuhan pakai hidupnya luar biasa. Nah, adik-adik mau ya mencontoh seperti Timotius ya. Ayo belajar firman Tuhan sedari kecil, sedari dini. Dengan papa, mama, kakak, adik, dan belajar firman Tuhan melalui sekolah dunia. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari pelajaran yang ke-8. Judulnya adalah menjadikan mitra yang berguna. Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan memuji Tuhan dulu yuk. Stars in his hands, he's got the wind and the clouds.
Puji Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang kita tiba saatnya mau membaca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan dibacakan dari Kisah para Rasul 19 ayat 21 sampai 22, Roma 16 ayat 23 dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. Kisah para Rasul 19 ayat 21 dan 22. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Roma 16 ayat ke-23. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Dua Timotius 4 ayat yang ke-20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kini saatnya kita siapin hati kita siapin fokus kita, konsentrasi kita, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Asaf. Pasti seru dan pasti ada dari semua menerima berkat daripada Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi semua. Terima kasih buat adik-adik semua yang tetap setia untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu dari minggu ke minggunya. Wah, bersyukur banget adik-adik mau belajar firman Tuhan bersama-sama untuk semakin mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi, dan kita mau jadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, Kosa punya satu pertanyaan buat adik-adik semua gitu ya. Jadi pertanyaannya nih, ada yang namanya tugas-tugas yang selalu adik-adik terima. Kosa juga sering mendapatkan tugas-tugas waktu dulu masih sekolah, masih tinggal di rumah bersama dengan orang tua. Seringkali tugas-tugas tersebut adalah tugas-tugas yang rasanya sulit banget buat kita kerjakan. Guru kasih tugas, kasih PR, kasih tugas piket, ataupun orang tua, mama, papa di rumah kasih tugas pekerjaan rumah yang menurut kita mungkin sulit untuk kita kerjakan. Kita pasti memilih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah, kita pasti memilih pekerjaan-pekerjaan yang gampang bisa kita lakukan. Kalau kita mendapatkan pekerjaan yang sulit, entar dulu deh, atau yang lain aja yang mengerjakan, jangan aku gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama melihat teladan dari seorang yang bernama Erastus. Erastus ini adalah seorang yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, yang bisa menjadi teladan yang bisa kita ikuti cara hidupnya dan bagaimana dia menyelesaikan tanggung jawabnya. Siapa sih Erastus? Nah, sebelum kita ngomong tentang Erastus, kuasa mau mengingatkan adik-adik tentang seorang yang bernama Rasul Paulus. Yes, berawal dari Rasul Paulus, kita tahu semua Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa yang mengabarkan Injil ke seantero wilayah sampai ke Asia Kecil. Jadi dari Yerusalem, Roma, Korintus, Efesus, dan banyak sekali kota-kota yang dilayani oleh Paulus, di mana Paulus memberitakan Injil. Ada di suatu kesempatan gitu ya, Paulus harus kembali ke Yerusalem karena dia mendengar berita tentang orang-orang di Yerusalem yang sedang kesusahan. Dan saat itu Paulus sedang berada dan melalui kota yang bernama Makedonia. Ada satu tugas yang sulit yang tidak bisa dilakukan oleh Paulus sendiri gitu ya. Jadi saat itu Paulus membawa serta Timotius dan Erastus bersama-sama ke Makedonia. Dan di sana Paulus ingin mengumpulkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem supaya jemaat di Makedonia bisa membantu jemaat di Yerusalem.
Akan tetapi Paulus juga harus pergi ke Efesus, sehingga Paulus mempercayakan satu tugas kepada Erastus untuk mengumpulkan bantuan dari jemaat di Makedonia untuk jemaat di Yerusalem. Ini bukan sebuah hal yang mudah ya adik-adik. Bagaimana seseorang harus meminta-minta bantuan, mencari, membujuk orang-orang untuk bisa menyumbangkan sebagian dari harta mereka untuk membantu orang lain. Akan tetapi Erastus menerima tanggung jawab ini. Erastus mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini sehingga bantuan bisa dikumpulkan dan diserahkan kepada jemaat di Yerusalem. Puji Tuhan, Erastus melakukan tugasnya dengan baik. Tidak hanya di situ, Erastus pun pergi ke Korintus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di sana, pekerjaan dalam membantu pekerjaan Paulus untuk mengajar orang-orang di sana juga. Jadi hari ini kita belajar ya adik-adik dari seorang Erastus yang nggak takut, yang nggak khawatir kalau mendapatkan tugas-tugas yang sulit. Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita semua tahu ya adik-adik, kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sulit yang kita harus lakukan, jangan takut, karena Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Seperti Tuhan juga memberikan Erastus kepada Paulus untuk membantu pekerjaan-pekerjaan sulit yang tidak bisa Paulus lakukan sendiri dan dibantu oleh Erastus. Begitu juga, mungkin dalam cerita ini kita hanya mendengarkan nama Erastus yang melakukan pekerjaan itu, tapi pasti ada orang-orang lain juga yang membantu Erastus dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Jadi kita belajar dari Erastus hari ini adalah bagaimana kita mau tetap menerima tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa sulit untuk tetap kita kerjakan. Kita menyontoh teladan Erastus untuk tetap melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Dan hal yang kedua adalah kita perlu juga bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan kakak kita, adik kita, atau bahkan orang tua kita untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Atau di sekolah minggu, adik-adik pernah dapat tugas yang sulit nggak selama ikut sekolah minggu? Dipikir-pikir dulu ya adik-adik ya. Kalau udah tahu jawabannya nanti kasih tahu pasang. Tapi untuk itu kita tetap harus saling membantu untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan di dalam sekolah minggu. Seperti kalau nanti kita bersekolah minggu sama-sama lagi, kita berkumpul bersama di gereja, adik-adik bisa membantu merapikan peralatan pelajaran sekolah minggu, merapikan bangku-bangku tempat adik-adik duduk setelah kita belajar sekolah minggu. Dan bisa juga saling mengingatkan tugas-tugas yang akan adik-adik kerjakan di lembar jawaban sekolah minggu. Jadi kita bisa saling mengingatkan, saling belajar bersama, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dengan bantuan daripada Tuhan. Tentu kita harus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan bantuan daripada Tuhan, dan Tuhan menguatkan kita. Jadi itu pelajaran kita hari ini ya adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk membaca ayat hafalan, dan kita mau menghafalkan ayat hafalan ini bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Thank you Kakak Asaf untuk firman Tuhan yang luar biasa. Yuk kita berdoa penutup bersama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saatnya kami ingin belajar lebih lagi Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, berkati Eba, Gwen, Gaby, Davi, Mikhail, Josh, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan YouTube ini, berkati guru-guru sekolah minggu kami,
biarlah kami semua boleh terus menyenangkan hati Tuhan dan terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa untuk ayat hafalan dan mengisi lembar muridnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.